Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta dan pejuang bahasa Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini kita memasuki bulan Oktober 2021. Sejak tahun 1980, setiap Oktober kita merayakan Ikrar Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ikrar yang dijunjung pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kami menyebutnya perayaan itu dengan nama Perayaan Bulan Bahasa dan Sastra. Mari kita sambut perayaan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Sampai Oktober 2021 ini, pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Meskipun kasus COVID-19 sudah melandai, kita harus tetap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan tidak melakukan kegiatan secara berkerumun. Oleh karena itu, kita merayakan Bulan Bahasa dan Sastra 2021 secara daring. Ada 3 tujuan utama penyelenggaraan Bulan Bahasa dan Sastra. Pertama, untuk melestarikan semangat persatuan yang digagas oleh para pemuda dalam peristiwa heroik Sumpah Pemuda. Yang kedua, untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan ketiga, untuk meningkatkan peran serta masyarakat luas melalui berbagai aktivitas dan perayaan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Tema Bulan Bahasa dan Sastra 2021 adalah Berbahasa Sehat, Indonesia Tangguh. Tema ini berkaitan erat dengan kondisi saat ini yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia selama 2 tahun terakhir. Kita mendukung kebijakan pemerintah untuk segera mencapai kesehatan masyarakat Indonesia secara sempurna. Dukungan dalam berbahasa yang sehat akan mendukung Indonesia tangguh sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan kita tahun ini. Berbahasa sehat juga mengacu pada antisipasi maraknya penggunaan bahasa di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk menuju Indonesia tangguh, berbahasa yang sehat, cermat, dan arif memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Logo Bulan Bahasa dan Sastra yang kita gunakan sejak tahun 2020 akan kita pertahankan pada beberapa tahun ke depan karena logo tersebut masih sangat relevan. Pada tahun ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik di pusat maupun di balai dan kantor bahasa yang ada di 30 provinsi, menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan dalam rangka perayaan Bulan Bahasa dan Sastra. Kegiatan ini berupa gerakan, penghargaan, perlombaan, perbincangan, dan juga tentu saja acara puncaknya. Masyarakat dapat melihat informasi lengkap dari kegiatan-kegiatan tersebut di laman dan media sosial Badan Bahasa dan juga di balai atau kantor bahasa. Kami mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dan merayakan Bulan Bahasa dan Sastra dengan caranya masing-masing sesuai dengan kondisi wilayah dan lingkungannya. Pada tanggal 1 Oktober 2021 ini, saya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ini secara resmi membuka perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2021.
Mari kita mensyukuri karunia bahasa persatuan dan mari berbahasa sehat untuk Indonesia tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kemampuan Indonesia bangkit dari pandemi tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa ini meraih kemerdekaan dan mempertahankan identitas kita. Bahasa Indonesia lahir dari proses perjuangan yang panjang untuk meraih kedaulatan negara. Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 berhasil mempersatukan tekad para pendiri bangsa. Saya Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajak adik-adik pelajar dan mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidikan, pelaku seni budaya, peneliti dan inovator, serta seluruh masyarakat Indonesia untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan merayakan Bulan Bahasa dan Sastra 2021 dengan penuh semangat dan harapan agar bangsa kita kembali bangkit dan semakin maju. Indonesia, mari kita terus serentak bergerak, mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kita jumpa kembali di Silaturahmi Merdeka Belajar episode 10 bersama saya, Seno Hartono, yang akan memandu acara ini. Sebelumnya, izin saya membuka masker karena saya sedang di ruangan sendiri bersama para narasumber lainnya. Kami ingatkan Bapak dan Ibu mohon dapat mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di tempat saat ini Anda berada. Kami beritahukan bahwa ada hadiah menarik bagi penanya terbaik dan silahkan bertanya di kolom tanya jawab pada Zoom atau bisa klik di Q&A pada Zoom Bapak dan Ibu. Kami mengimbau untuk menjaga tata tertib dan sopan santun selama acara berlangsung. Juga mengingatkan untuk tidak perlu menyampaikan kehadiran di dalam kolom bicara atau chat maupun komentar karena tautan daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat akan diberikan oleh panitia saat acara berlangsung. Sahabat didikut yang berbahagia, sebelum kita mulai diskusi bareng narasumber kita, saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang tema diskusi hari ini. Tema kita akan mengangkat tentang Rayakan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kembali menggelar kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang bertepatan pada Bulan Bahasa dan Sastra. Kegiatan ini bukan hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda, melainkan untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia, serta bertekad memelihara semangat dan meningkatkan peran masyarakat luas dalam menangani masalah bahasa dan sastra. Bulan Bahasa dan Sastra secara rutin diselenggarakan Kemendikbudristek pada bulan Oktober sejak tahun 1980. Sebagai salah satu bentuk memperingati hari lahir Sumpah Pemuda yang menyepakati bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Untuk lebih lanjut, kita langsung saja ngobrol dengan narasumber kita yang luar biasa. Di sini ada Bapak Abdul Haq selaku Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Selamat sore, Bapak Abdul Haq. Selamat sore. Kemudian juga ada Bapak Jubing Kristianto selaku musisi, juri Festival Digital Musikalis Puisi Tingkat Nasional. Selamat sore Pak Jubing. Selamat sore. Selamat sore. Selanjutnya ada Saudari Fani Salsabila, Duta Bahasa DKI Jakarta, dan juga Koordinator Festival Video Pasti Bisa dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Selamat sore, Saudari Fani. Selamat sore, sahabat Dikbud. Selamat sore. Selanjutnya sangat menarik sekali ini ada dari adik kita siswa Ketua OSIS SMA Lab School Kebayoran. Ada adik Rania Jasmine Faradiba. Selamat sore, adik Rania. Selamat sore, Pak. Selamat sore hadirin semua. Selamat sore. Selamat sore kami ucapkan juga kepada Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga pendidikan, Bapak dan Ibu Kepala Balai Bahasa seluruh Indonesia, para pelajar, rekan-rekan wartawan, serta peserta webinar yang hadir sore ini. Baik, langsung saja kita masuk dalam sesi diskusi. Bapak Abdul Haq, Ya, bagaimana ikrar Sumpah Pemuda ini menjadi penting dan apa maknanya? Mengapa harus ada perayaan Bulan Bahasa dan Sastra? Kemudian juga bagaimana kaitannya perayaan Bulan Bahasa dan Sastra dengan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia? Bapak Abdul Haq. baik. Pertama, bahwa Sumpah Pemuda itu sekarang perlu diperingati dan bermakna penting karena kita ingin meneguhkan kembali bahwa kita, bangsa Indonesia itu tetap mengaku bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Apa maknanya di balik itu semua? Tentu bahwa ikrar itu, terutama butir ketiga, menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya misalnya di dalam
ruang-ruang pertemuan di dalam kondisi yang resmi atau formal, maka penggunaan bahasa Indonesia diupayakan menjadi bahasa utama. Kemudian ruang-ruang publik kita, papan informasi, papan nama, kita utamakan bahasa Indonesia. Itu bagian dari upaya kita menjunjung bahasa persatuan. Seperti hanya konsep menjunjung, itu meletakkan di atas, kalau di bawah namanya menjinjing kan gitu. Jadi kita menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia artinya diutamakan. Bahkan kalau kita menuliskan informasi dalam dua bahasa, maka bahasa Indonesia harus di atas. Bahasa yang lain, mungkin bahasa daerah atau bahasa asing, itu ada di bawahnya. Nah, saya kira secara umum seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia? Tentu saja begini, karena penutur bahasa Indonesia itu adalah manusia yang memang berganti dari waktu ke waktu ya. Misalnya generasi saya, generasi Mas Seno, generasi tadi adik-adik duta atau pelajar tadi, itu kan terus berganti Mas Seno. Nah, pembinaan tidak mungkin berhenti. Pembinaan bahasa Indonesia kepada penutur itu tidak akan pernah berhenti selama penuturnya masih ada. Gitu. Jadi merayakan bulan bahasa sekaligus juga maknanya adalah bahwa pembinaan terhadap generasi yang terus berganti ini harus terus dilakukan tanpa henti sesuai dengan bidang keahlian, bidang pekerjaan, ataupun sesuai dengan bidang kerja atau ranah pekerjaannya. Secara umum seperti itu, Mas Eno. Baik, terima kasih Pak Abdul Haq. Sangat menarik sekali. Nah, ini masuk kepada bulan bahasa sastra kita tahun ini nih Pak. Nih, tema yang diangkat itu apa Pak untuk tema bulan bahasa dan sastra tahun ini? Dan kemudian mengapa tema tersebut diangkat Pak? Tadi sempat sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Badan Bahasa, mungkin dapat diingatkan kembali. Kami persilakan. Jadi temanya adalah berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Setidaknya ada dua catatan yang bisa kita ambil dari semboyan atau tema itu ya. Pertama, suasana pandemi saat ini memang harus tetap kita bergandeng tangan, menjaga kesehatan bersama, sehingga warna logonya juga hijau yang melambangkan kesehatan, menjaga alam begitu. Dan yang kedua, berbahasa sehat juga berarti bahwa di dalam kita berbahasa secara keseluruhan kepada para teman, kepada kawan di luar sana melalui medsos, yang mungkin secara individu tidak mengenal, nah itu perlu dijaga dengan baik. Jadi caci maki kita hindari, kemudian perundungan atau bullying kita hindari, itu semua jika dapat kita lakukan masing-masing berbahasa secara sehat di media sosial tadi, maka harapan kita Indonesia lalu menjadi bersatu dan ujungnya adalah Indonesia menjadi tangguh. Kira-kira seperti itu maknanya, Mas. Sangat menarik sekali ya Pak Abdul Haq. Kemudian apa aja nih Pak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa bulan bahasa dan sastra tahun 2021 Pak? Banyak sebenarnya ya, saya sebutkan beberapa saja ya. Misalnya ada Menjalin Indonesia ya, itu kegiatan yang oleh kantor bahasa dan kantor balai bahasa di seluruh Indonesia setiap hari dilakukan ya, bergantian dari barat dan timur, tengah dan wilayah timur dan seterusnya begitu. Itu selama bulan bahasa ini ada 30 wakil dari balai bahasa itu dengan keunikan masing-masing. Kemudian ada pesan pujangga, ada simulasi kebahasaan untuk anak-anak sekolah, ada debat bahasa antar mahasiswa, lomba mendongeng, lomba cerdas mengulas buku untuk anak-anak SD PAUD dan seterusnya. Banyak sekali Mas, termasuk juga pembacaan naskah lakon, musikalisasi puisi yang tadi Mas Jubing menjadi jurinya, dan masih banyak yang lain. Baik, terima kasih Pak Abdul Haq. Wah, sangat menarik sekali ini perbincangan kita sore ini. Kemudian kita lanjut nih, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa telah hadir di tengah-tengah kita juri dari Bulan Bahasa dan Sastra, ada Pak Jubing Kristianto. Selamat sore Pak Jubing. Oke, selamat sore. Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas Pak Jubing. Oke. Bagaimana Pak Jubing? Sebelumnya mohon maaf, ini ada kendala teknis, jadi saya nggak bisa pakai background yang seragam dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Tadi saya udah coba, udah dibantu panitia, ternyata memang perangkatnya tidak mendukung ternyata. Terima kasih Pak Jubing. Baik. Gak apa-apa ya. Kita lanjut ya Pak Jubing. Baik, terima kasih Pak Jubing. Oke, silakan. Gimana? Bagaimana dunia kreatif dan seni dapat mendukung upaya pembinaan bahasa, Pak Jubing? Ya, karena sebetulnya dunia seni dan kreatif ini kan memang setiap hari akan terus berlangsung ya, ada atau tidaknya bulan bahasa ya.
Namun saya memaknai adanya bulan bahasa ini sebetulnya adalah sebuah momen untuk penyadaran saja ya. Jadi mungkin ada baiknya juga jika memang program-program dari bulan bahasa ini juga nanti diperbanyak menyasar ke kegiatan-kegiatan yang terkait dengan seni. Memang sekarang sudah ada seperti yang paling menonjol dan salah satunya adalah musikalisasi puisi, lomba festival ya, lomba dan festival ini yang memang sudah menjadi semacam salah satu event atau acara yang ditunggu-tunggu, selalu dinanti-nanti oleh komunitas musik maupun komunitas sastra di Indonesia. Dan ini menurut saya sangat menarik. Tapi tentu saja seni kan bukan sebatas musik dan sastra ya. Ada beberapa bidang-bidang seni yang lain juga. Barangkali mungkin bisa dengan seni rupa atau seni yang lainnya, seni kriya, ya, seni tari. Dan apakah kaitannya semua ada kaitannya dengan bahasa? Saya rasa ada, karena bagaimanapun semua seniman yang ada di Indonesia ini, yang memang lahir dan tinggal di sini dan memang orang Indonesia, pasti akan menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan ekspresi ataupun kegiatan berkeseniannya. Memang tidak selalu ada yang pakai menggunakan kata-kata ya, sastra dan musik ya, ada nyanyian. Tapi ada beberapa bidang yang seperti film, misalnya ada film yang memang bahasa gambar saja ya. Kadang-kadang mungkin kata-kata itu tidak terlalu ditonjolkan dalam bentuk kata gitu. Tapi tetap saja apa yang disampaikan itu semuanya dalam rangka mereka sebagai orang Indonesia gitu. Jadi ada kalanya mereka memiliki kesadaran itu, dan semua yang ekspresi yang ada itu akan makin meneguhkan bahwa kita memang memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa mempersatukan imajinasi kita semuanya. Dan itu baru bahasa Indonesia, belum lagi bahasa daerah ya. Bahasa daerah juga saya lihat ini sekarang juga mulai ada peningkatan film-film berbahasa daerah dan juga musik-musik berbahasa daerah. Di media-media sosial juga mulai sudah banyak yang peminatnya makin naik dan juga pembuatnya juga makin bagus. Dan ini hal yang sangat mengembirakan dalam kaitannya dengan kekayaan bahasa kita. Ya, sangat menarik, Lalu, Pak. Sangat menarik. Apalagi kira-kira saya juga bingung nih. Siap. Sangat menarik, Pak. Bagaimana Pak upaya yang harus dilakukan dalam ekspresi kita tuh semuanya memang terbungkus dalam bahasa ya. Betul, Pak. Bagaimana Pak upaya yang dilakukan dalam ekspresi berseni dan pengembangan kreativitas masyarakat dalam konteks dukungan pembinaan kepada generasi muda kita saat ini, Pak? Ya, saya rasa yang dilakukan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini sudah sangat bagus. Karena saya lihat sudah mencakup segala macam aspek ya, dari aspek yang pelatihan, pendidikan, bahkan ada sampai ke lomba, ya, bahkan ada pemilihan duta bahasa ya. Itu cakupannya sudah sangat luas dan menurut saya sangat positif. Sehingga kesadaran kita semua, para seniman khususnya ya, akan adanya bahasa sebagai pemersatu itu akan terus terpelihara dan akhirnya makin kuat. Bahkan kita sadar bahwa sebetulnya lagu atau musik pun itu bisa menjadi salah satu alat untuk merekatkan satu bangsa ya. Itu sebabnya kita selalu punya di semua negara ada lagu kebangsaan. Ya, jadi musik itu menjadi salah satu alat yang penting untuk menjadi perekat satu bangsa. Bahkan simbol satu bangsa ya, di samping lambang negara, tapi kita juga ada lagu kebangsaan, bahkan di setiap negara ada. Nah, dalam bayangan saya mungkin nanti di setiap itu ya, kalau dalam lingkup yang lebih kecil di daerah bisa aja mungkin nanti ada semacam kayak lagu kebangsaan dalam tanda petik dari masing-masing daerah itu yang nanti akan sangat kaya ya, dari seluruh penjuru Indonesia bisa dibuat atau bahkan dimasyarakatkan. Dan kita sangat kaya ya dengan bahasa dan tradisi dari setiap daerah. Ya, baik. Terima kasih Pak Jubing. Mulai menarik di perbincangan kita, Pak.
Kemudian kita lanjut ini kepada pemudi kita. Ada Saudari Fani Salsabila, salah satu mahasiswa kita, juga Duta Bahasa DKI Jakarta, serta koordinator Festival Video Pasti dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Bagaimana peran Duta Bahasa dan anak muda untuk mendukung upaya pembinaan bahasa dan sastra Indonesia? Saudari Fani? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Sungguh sangat menarik karena ini berkaitan dengan kami sebagai duta bahasa atau sebagai generasi muda. Yang pertama tentunya duta bahasa berperan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memberikan informasi terkait dengan kebahasaan maupun kesusastraan, khususnya dengan teman dekat, keluarga, ataupun pengikut media sosial yang ada di hubungan kekerabatan kami, gitu. Dan kami juga berperan sebagai generasi muda yang dapat berkolaborasi dengan komunitas dan instansi lainnya, seperti kegiatan yang telah kami lakukan berupa literasi, itu sampai berkolaborasi dengan beberapa kedutaan besar seperti Azerbaijan dan negara lainnya di Indonesia. Dan secara umum kami sebagai Duta Bahasa dan generasi muda berusaha untuk menanamkan dan memberikan sikap positif berbahasa, yaitu 3 gatra bangun bahasa yang biasa kami terapkan. Pertama, mengutamakan bahasa Indonesia, kedua, melestarikan bahasa daerah, dan ketiga, menguasai bahasa asing. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa yang kami mampu atau kami gunakan itu tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia menjadi yang utama bagi kami. Seperti itu, Pak. Sangat menarik sekali, luar biasa. Kemudian, apa yang telah dilakukan Duta Bahasa? Ini kembali lagi untuk bisa menjelaskan dan bagaimana perannya dalam Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini. Kami silakan. Baik, terima kasih. Untuk tadi, peran Duta Bahasa dan generasi muda dalam kebahasaan itu masih gambaran umum. Tetapi sebenarnya kegiatan dan program kami itu cukup padat gitu ya, cukup banyak, dan kami sangat senang akan hal-hal tersebut. Kami sudah terlibat dalam krida atau kegiatan berkelompok sejak karantina dan juga pemilihan Duta Bahasa, dan itu topik atau temanya mencakup beberapa hal seperti literasi, pelestarian bahasa daerah, uji kemahiran berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan lain-lain. Kami juga berpartisipasi dalam Pekan Jaga Bahasa, dan ini terkait dengan pencanangan kawasan Kota Tua sebagai wilayah yang pengutamaan bahasa Indonesia. Jadi dari situ kami juga mengadakan lomba animasi Trigatra Bangun Bahasa, dan itu menyambut Bulan Bahasa dan Sastra pada tahun lalu. Dan tahun ini kami mengadakan Pesan Pujangga serta Festival Lomba Pasti atau Padanan Istilah. Jadi lomba tersebut adalah lomba yang dikemas secara kekinian, begitu ya, seperti video menarik dan dapat diikuti oleh partisipasi umum, khususnya kalangan anak muda, begitu. Jadi kami sangat senang karena kami dapat berpartisipasi aktif, dan kami juga bahkan terlibat dalam bimbingan teknis calon penyuluh bahasa bersama Bapak dan Ibu dari Balai dan Kantor Bahasa di provinsi di seluruh Indonesia. Jadi cukup padat memang aktivitasnya. Luar biasa, luar biasa. Pasti itu tidak hanya padanan istilah, tapi pasti bisa. Betul? Ya, pasti bisa, sekali. Pasti tangguh. Pasti bisa, pasti tangguh. Setelah itu, nah nih kita minta pendapatnya lagi untuk saudari kita juga atau adik kita, Rania Jasmine Faradiba, Ketua OSIS SMA Lab School Jakarta. Kalau untuk Rania, apakah sekolah Rania saat ini melakukan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra, dan kegiatan apa aja nih yang dilakukan di sekolah dalam memperingati Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021? Di Rania. Sekolahku, SMA Lab School Kebayoran, itu punya sebuah kesadaran bahwa kita ini bangsa multikultural dan multilingual,
Bahkan kita juga salah satu negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia. Benar-benar luar biasa banget ketika para leluhur kita berhasil menyatukan begitu banyaknya bahasa melalui bahasa Indonesia. Nah, dengan didasari kesadaran akan hal tersebut, pihak sekolah dan tentunya juga OSIS berinisiatif untuk melakukan apresiasi terhadap bahasa Indonesia. Nah, apresiasi Bulan Bahasa SMA Lab School Kebayoran tahun ini berbentuk ajang perlombaan online bertajuk Memaknai Bahasa, Mempertahankan Jati Diri Bangsa. Nah, di sini kebetulan ada 6 cabang perlombaan yang pastinya menarik banget, yaitu ada lomba cipta esai, cipta komik digital, membaca puisi, reportase, debat bahasa Indonesia, dan storytelling atau mendongeng. Jadi ini sangat berfokus pada seni dan sastra. Seperti itu. Nah, lalu karena ini online, teknisnya itu ada, misalnya debat kita lakukan secara live di Zoom, sementara lomba-lomba lain berbentuk pengumpulan karya. Dan puncak acaranya juga bertepatan dengan Hari Guru nih, jadi sekaligus tuh 2 perayaan. Pastinya meriah banget. Kenapa kita barengin juga dengan Hari Guru? Karena selain ada penganugerahan, tapi juga ada penghargaan kepada guru, karena prestasi murid itu pastinya nggak lepas dong dari peran para guru yang juga luar biasa. Seperti itu. Nah, mungkin hadirin yang lagi nonton, yang lagi di rumah, ada yang mungkin tertarik sama perlombaan ini, karena perlombaan ini bergengsi banget loh, tingkat nasional. Jadi, bisa langsung aja follow Instagram @bulanbahasalabsky, karena sebentar lagi bakal ada publikasi perdana lomba-lombanya. Tuh. Luar biasa, De Rania. Tadi sudah ada ajakan De Rania, bagaimana nih dengan siswa-siswa lain, mudah-mudahan berkenan untuk ikut join dalam Bulan Bahasa dan Sastra. Betul, De Rania? Betul, Pak. Cukup menarik perbincangan kita sore hari ini. Sebelum kita lanjut, kita simak dahulu video berikut ini. Jangan kemana-mana. Nah, cukup menarik video yang kita tayangkan tadi. Bagaimana Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian. Jangan lupa, ayo kita ikut lomba di Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Kalau ingin tahu informasinya, bisa dikunjungi tadi di lamannya di badanbahasa.kemdikbud.go.id. Sekarang kita lanjut dalam perbincangan sore ini. Pak Abdul Haq, apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam Bulan Bahasa dan Sastra dan bagaimana kaitannya dengan Merdeka Belajar? Pak Abdul Haq. Ya, pertama tentu yang dirasakan oleh masyarakat bahwa masyarakat akan mendapatkan manfaat dari berbagai lomba, kegiatan, seminar, diskusi, bedah buku, pentas, musikalisasi puisi. Di sana masyarakat akan mendapatkan banyak pengetahuan. Ya, misalnya seminar, kajian-kajian yang ada di sana apa, topiknya tentang apa, masyarakat mendapat ilmu.
ada musikalisasi puisi. Di sana nanti akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana bermusik, bagaimana mengubah puisi menjadi musik, dan seterusnya. Secara umum, fungsi dari berbagai kegiatan di dalam bulan bahasa ini kan sebuah sumber ilmu yang bagi kondisi Merdeka Belajar ini adalah salah satu alternatif begitu. Jadi bulan bahasa dengan segala aktivitasnya itu sumber ilmu, sumber pengetahuan, bahkan sumber keterampilan bagi mereka yang ingin menambah wawasan, menambah ilmu, dan seterusnya. Sumber Merdeka Belajar bagi siapapun. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Abdul Haq. Kemudian juga kepada Bapak Jubing Kristianto sebagai juri nih Pak Jubing, kegiatan musikalis puisi. Bagaimana pendapat Pak Jubing tentang kegiatan Badan Bahasa ini, Pak? Ya, seperti tadi yang sudah saya bilang, ini kegiatan lomba dan festival musikalisasi puisi ini memang menjadi salah satu ikonnya kegiatan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan selama ini saya memang sudah beberapa tahun memang mengikuti, baik itu dalam hal memberi semacam kayak pelatihan ataupun sebagai juri, ya. Dan sangat mengembirakan. Saya tuh selalu bahagia kalau setiap kali diajak dalam kegiatan ini, ya. Karena satu bisa menyaksikan berbagai macam puisi yang kemudian dan musik yang ragamnya juga sangat beragam. Jadi baik itu dari musik yang sifatnya agak populer sampai kepada yang agak sedikit nge-jazz, sampai yang ada nuansa etniknya. Dan keberagaman itulah yang menurut saya luar biasa untuk acara ini. Karena kalau ini bukan Indonesia, mungkin kita tidak akan punya keberagaman musik sebanyak itu. Itu di satu sisi. Di sisi lain saya juga gembira dan senang banget tuh menyaksikan betapa gairah dari anak-anak maupun pembinanya, ya, anak-anak sekolah yang mengikuti kegiatan dari musikalisasi puisi ini. Bahwa ternyata sastra itu masih hidup di dalam dunia pendidikan kita, dan bahkan mereka mau menekuninya, mencoba memberikan tafsiran, yang mempelajarinya, untuk kemudian bisa diwujudkan dalam satu bentuk penyajian dalam wahana yang lain, yaitu dalam bentuk musik dan nyanyian. Itu saya rasa sementara begitu dari saya. Baik, terima kasih Pak Jubing. Kemudian apa nih Pak harapan masyarakat seni dan dunia kreatif dalam konteks bulan bahasa dan sastra dan pengembangan untuk kebudayaan kita, Pak? Harapannya apa, Pak? Berat banget ini. Ya, kalau seniman itu sebetulnya keinginannya sederhana aja sih, ya. Ada wadah untuk berekspresi yang makin banyak makin bagus, intinya seperti itu sebetulnya, ya. Jadi mungkin ada panggung-panggung yang disediakan ataupun acara-acara yang disediakan, dan bentuknya pun juga mungkin sekarang ini apalagi dengan adanya virtual, ya, daring dan segala macam, bahkan ada yang namanya hibrid, ya. Jadi ada digabung, ya, antara yang langsung dengan yang daring, bisa dikombinasikan gitu. Hibrida, Pak. Nah, iya. Itu peluangnya akan sangat banyak, ya, bagi para kawan-kawan seniman apapun bidang seninya untuk bisa lebih mengekspresikan diri. Nah, tentu kan mereka dalam berkegiatan itu juga perlu ada semacam fasilitator, ya, misalnya, bahkan juga mungkin sponsor ataupun penyandang dana atau apapun untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Di satu sisi itu, di sisi lain memang ada yang memang mereka mandiri, ya, yang lebih sifatnya personal, kegiatan-kegiatan seni yang sifatnya personal. Tapi saya rasa yang diperlukan teman-teman itu kan kalau kaitannya dengan kegiatan Badan Bahasa, ya mungkin lebih banyak lagi, ya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan seni, dan mungkin lebih luas lagi dari apa yang selama ini kita sudah tahu tentang. Misalnya kita hanya tahu tentang sastra, ada puisi, ada cerita, ada musikalisasi puisi. Mungkin siapa tahu nanti ada mural gitu, lomba mural, mural sastra, ya. Kita nggak tahu, ya, siapa tahu itu, Pak. Lagi rame di mural sekarang. Ya, betul, Pak. Ya, itu.
Baik, terima kasih Pak Jubing. Lanjut kita kepada pemudi kita nih. Pemudi kita Saudari Fani Salsabila. Bagaimana Saudari Fani? Apa harapan anak-anak muda saat ini terkait dengan kebebasan berekspresi dan berseni untuk berbahasa serta bersastra Indonesia? Ya, terima kasih Pak. Harapannya tentunya anak muda saat ini itu ingin menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengaktualisasi, dan mengekspresikan diri masing-masing. Tapi tentunya bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai konteks pemakaiannya. Jadi di media sosial pun tidak harus bahasa Indonesia itu baku, tetapi selama itu masih disampaikan dengan baik dan benar sesuai konteksnya, maka itu dapat dilakukan. Lebih lengkapnya lagi nanti Duta Bahasa bersama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa akan mengadakan gelar wicara serta webinar, itu namanya diskusi spektakuler, dan itu akan diadakan pada hari Sabtu, beberapa hari lagi, dengan tema pemanfaatan media sosial untuk pengutamaan bahasa Indonesia. Jadi dari situ kami berharap sahabat Dikbud dapat mengikuti kegiatannya dan nanti dapat berdiskusi dan belajar bersama tentang bagaimana sih mengekspresikan diri menggunakan bahasa yang baik dan benar di media sosial. Ditambah lagi kegiatan kami, Festival Video Padanan Istilah, itu mengombinasikan video menarik masa kini yang ada di TikTok, kemudian di Instagram fitur Reels, dengan konten berisi padanan istilah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. Contohnya, hand sanitizer, itu padanan istilah dalam bahasa Indonesianya adalah penyanitasi tangan. Jadi kami mendorong juga masyarakat dan khususnya kalangan muda untuk menumpahkan atau menuangkan kreativitasnya untuk mengemas konten menarik dalam bentuk video singkat di Instagram Reels maupun TikTok untuk itu tadi padanan istilah dari pandemi COVID-19 dalam bahasa Indonesia. Jadi harapannya itu dapat mengekspresikan diri masing-masing, ditambah lagi tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Saudari Fani. Kita lanjut nih, bagaimana dengan pelajar kita? Ada adik Rania Jasmine Faradiba. Apa pendapat Dek Rania dan serta teman-teman Dek Rania dan bagaimana antusiasme dalam Bulan Bahasa dan Sastra 2021? Dek Rania. Kalau perayaan Bulan Bahasa dan Sastra sendiri, ini acara tahunan di sekolah aku. Dan secara internal sekolah disambut dengan antusiasme yang tinggi. Nah, makanya tahun lalu kita coba naikkan tingkatnya menjadi antar sekolah. Lagi-lagi karena antusiasme yang begitu luar biasa, tahun ini kami naikkan lagi ke tingkat nasional. Jadi memang ternyata seni, sastra, dan bahasa itu adalah hal yang sangat dianggap gitu di kalangan siswa di SMA Lab School Kebayoran, dan ternyata begitu pun juga di sekolah-sekolah lainnya. Tuh. Baik, kemudian apa nih harapan Dek Rania serta teman-teman terkait dengan Bulan Bahasa dan Sastra ke depannya? Mungkin saya sebagai salah satu siswa mewakili harapan dari teman-teman, yaitu semoga Bulan Bahasa bisa terus dirayakan, terutama dalam bentuk webinar edukatif seperti ini, maupun ajang lomba seperti di sekolah saya, karena dengan begitu kita semua bisa teredukasi dan juga minat bakat siswa seluruh Indonesia bisa terus disalurkan. Kemudian yang paling utama tentunya dengan terus diadakannya dan dikembangkannya perayaan Bulan Bahasa dan Sastra, semoga bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bisa terus diapresiasi dan tentunya terus dijunjung tinggi sebagaimana di Sumpah Pemuda. Terima kasih Dek Rania. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah masuk 2 pertanyaan terbaik dari peserta webinar nih, Bapak dan Ibu. Coba saya bacakan terlebih dahulu. Penanya dari Kartolo untuk
Bapak Abdul Haq. Bagaimana anak muda maupun milenial yang condong ke bahasa asing dan bahasa yang tren, lalu bagaimana tetap menjaga agar karakter anak bangsa tetap cinta bahasa Indonesia dan daerahnya terkait Bulan Bahasa dan Sastra 2021, Pak Abdul Haq. Baik, pertanyaan yang bagus dari Pak Kartolo. Pertama, soal tren anak muda itu sesuatu yang tidak bisa dicegah ya. Namanya anak muda akan mencari hal baru, mencari hal yang tidak biasa. Dan itu wajar dalam usia seperti itu. Hanya saja yang perlu juga kita sikapi bahwa kalau anak-anak misalnya menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa kelompok tertentu begitu, sebenarnya kita harus melihatnya lebih fair, ya, lebih adil. Bahasa gaul itu bahasa yang selalu ada dalam generasi ke generasi. Generasi saya, generasi Mas Seno, Pak Jubing, tentu berbeda dengan generasinya Rania gitu ya. Dan itu saya pikir hal yang sah-sah saja. Kenapa? Justru ciri dari karakter bahasa gaul adalah satu, bahasa itu tidak permanen. Ganti generasi, ganti juga bahasa gaulnya. Misalnya, kalau kita melihat artis, siapa itu yang mengatakan Jambul Katulistiwa atau apa begitu ya. Kan sekarang sudah tidak terdengar lagi ya. Dulu saya pernah mengajar di Trisakti, di Tarumanegara gitu. Ketika saya mengajar tuh, waktu itu ya, itu zamannya orang mengatakan lagi. Enggak lagi gitu. Yang lagi di situ artinya bukan bertambah atau nambah, bukan. Enggak lagi itu seperti hanya penekanan saja, enggak lagi gitu. Tetapi Rania dan teman-temannya kan sekarang tidak mengenal. Artinya bahwa bahasa gaul itu, bahasa tren itu akan berganti terus begitu. Dan tidak usah dikhawatirkan. Sepanjang, nah ini catatannya, sepanjang tidak masuk dalam wilayah penggunaan bahasa yang formal, bahasa yang resmi. Nah, kalau sudah masuk ke bahasa yang formal, misalnya bahasa untuk menulis laporan, menulis buku, bahasa antara siswa dan guru, itu harus formal. Karena bahasa formal dalam bahasa lisan ditentukan oleh lawan bicara. Jika lawan bicara itu status dan perannya di atas, maka akan cenderung menggunakan bahasa baku, bahasa standar. Tetapi jika temannya itu sejajar dan ke bawah, maka cenderung akan menggunakan bahasa yang lebih santai begitu. Sepanjang koridor itu dipegang, tidak apa-apa. Dan memang saya tahu kekhawatiran dari Pak Kartolo ini ya, karena memang ada fenomena yang kalau Bapak Ibu nanti melihat di KBBI, ada istilah senomania gitu ya, bukan Mas Seno ya. Senomania, itu artinya kecintaan berlebihan terhadap sesuatu yang dari luar negeri. Nah ini sebetulnya penyakit psikologi, ini bagian dari ilmu psikologi ya, yang itu sebetulnya untuk generasi muda mestinya jangan ya, terlalu berlebihan semua yang dari luar negeri dianggap bagus, ini jangan gitu ya. Memang banyak yang masuk itu nilai-nilai yang bagus, ilmu yang bagus, teknologi bagus, peradaban yang bagus, tetapi jangan dianggap bahwa semua yang dari luar itu dianggap bagus dan itu lalu mengubah jati diri kita. Sederhananya begini Mas Seno, kalau kita melihat artis, penyanyi, mohon maaf Pak Jubing ya, ada orang artis-artis yang membawa tas merek tertentu yang harganya 2 miliar, 1,5 miliar. Saya mah kadang-kadang kasihan begitu. Yang disorot oleh media justru tasnya gitu loh, bukan orangnya. Kan kasihan sekali sebenarnya kalau mau jujur. Loh, berarti orangnya tidak ada harganya dok. Yang ada harganya malah tasnya begitu. Nah saya kira ini menurut saya perlu direnungkan ya. Ketika kita mencintai benda berlebihan, kami khawatir orangnya lalu tidak dianggap gitu. Yang dianggap justru malah barangnya begitu. Secara umum begitu, Mas Seno. Baik, terima kasih Pak Abdul Haq. Ini juga ada dari Julius Umbu Dakha. Ini sebetulnya untuk Dik Rania, tetapi juga bisa dijawab oleh Pak Abdul Haq terkait dengan indikator apa yang bisa digunakan di sekolah guna mengukur penggunaan bahasa Indonesia yang sehat. Karena di sekolah masih banyak para peserta didik yang suka menggunakan bahasa daerah yang beragam akan suku dan budaya, apalagi sekolah yang berada pada daerah pelosok atau desa. Pak Abdul Haq dulu mungkin ya yang bisa menjawab. Kami persilakan, Pak Abdul Haq. Saya kira ini fenomena yang wajar ya. Jadi Bapak Ibu ya, tolong dibedakan ya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga jangan membabi buta. Tetapi harus tadi oleh adik kita mahasiswa Salsabila sebutkan sebagai baik dan benar. Baik itu mempertimbangkan situasi.
Di daerah-daerah tertentu, bahkan menurut Undang-Undang Sisdiknas, sampai usia kelas 3 kan masih diperbolehkan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar untuk mempermudah mengantarkan ilmu, begitu ya. Nanti pada usia di atasnya itu, kelas 4 ke atas, baru dikenalkan bahasa Indonesia, begitu. Dan juga harus dilihat, Bapak Ibu, kalau pertanyaan ini mengacu kepada penggunaan bahasa mereka ketika bergaul di luar kelas, ya sebetulnya tidak apa-apa, begitu. Itu dianggap sebagai bahasa slang tadi, bahasa kelompok, bahasa gaul tadi ya. Kan itu tidak ada hubungannya dengan ketika di kelas, begitu loh. Kecuali anak-anak itu ketika menjawab, misalnya ada soal ujian dijawabnya pakai bahasa daerah. Nah itu kondisinya sudah harus dibetulkan, ya, harus diluruskan, begitu. Sepanjang itu memang informal, ya tidak apa-apa ya. Sesuai dengan kondisi saat itu, misalnya makan di kantin, ya tidak harus berbahasa standar. Kalau berbahasa baku malah menjadi tidak baik, karena lalu menjadi kaku, kan, menjadi garing lah istilahnya sekarang, begitu. Begitu Mas Eno. Baik, terima kasih Pak Abdul Haq. Mungkin bisa ditambahkan oleh Dek Rania ini, bagaimana upaya teman-teman Dek Rania untuk memberikan masukan kepada teman-temannya agar menggunakan bahasa Indonesia yang sehat, karena masih banyak peserta didik yang suka menggunakan bahasa daerah yang beragam akan suku dan budaya, atau bisa dibilang juga ada juga yang menggunakan bahasa-bahasa pergaulan tadi. Mungkin bisa ditambahkan Dek Rania, serta ada di sini duta bahasa kita. Kami persilakan. Kalau menurut aku pribadi, melihat kalau misalnya ada teman aku yang berbahasa daerah, itu sama sekali nggak ada salahnya. Justru bahasa-bahasa daerah itu kekayaan yang harus kita hargain gitu. Justru menjadi hal yang menarik kalau dalam sebuah pergaulan ada yang berbicara bahasa daerah. Nah, yang penting adalah gimana kita semua bisa mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi misalnya kita di kelas, ketika sedang belajar, kita tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena udah masuk ke institusi sekolah kan, jadi kita gunakan bahasa Indonesia ketika menjawab pertanyaan di kelas, ketika mengerjakan tugas. Nah, itu adalah yang paling penting. Cuman kalau misalnya dalam pergaulan, justru itu hal yang menarik dan harus dihargain. Seperti itu. Terima kasih, Dek Rania. Bagaimana dengan duta bahasa kita? Dengan Mbak Fani. Kami persilakan Mbak Fani. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini sekaligus saya ingin menjawab. Tadi saya lihat beberapa pertanyaan yang masuk itu ada bagaimana sih cara untuk membiasakan diri gitu ya, menggunakan bahasa Indonesia khususnya untuk generasi muda. Menyambung jawaban dari Pak Haq dan Rania tadi, saya ingin menambahkan bahwa jika ingin berbahasa Indonesia yang baik dan benar, coba mulai untuk membiasakan diri, memposisikan diri untuk tahu situasi seperti apa yang sedang dirasakan, kemudian dengan siapa berbicara, dalam konteks apa, tujuannya apa, gitu. Mungkin untuk tambahan juga boleh nanti sahabat Dikbud yang ingin lebih membiasakan diri untuk memakai atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bisa banyak berdiskusi dan bergaul dengan teman-teman sahabat dari Duta Bahasa. Bisa kunjungi Instagram Duta Bahasa DKI Jakarta, bisa juga kunjungi Instagram saya, Fani Salsabila. Di sana nanti lama-kelamaan sahabat Dikbud akan merasakan, oh ternyata keren juga ya menggunakan bahasa Indonesia yang tidak campur-campur. Oh ternyata keren juga ya menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai konteks di acara tertentu begitu. Jadi coba tips saya membiasakan diri, karena itu pasti membutuhkan proses walaupun beberapa minggu, beberapa bulan, tapi biasakan diri. Kemudian kedua, perbanyak kosakata. Ketahui dari KBBI arti kata ini apa supaya lebih banyak perbendaharaan kosakata. Dan yang ketiga, posisikan diri sahabat Dikbud sedang berada di situasi apa, dengan siapa berbicara, dan tujuannya untuk apa. Seperti itu. Terima kasih, luar biasa sekali para narasumber kita. Tidak terasa nih kita sudah hampir 1 jam. Sebentar lagi kita akan tutup untuk silaturahmi Merdeka Belajar kita. Kita coba mintakan pernyataan penutup dari narasumber kita, Pak Juping. Apa pesan Bapak untuk menyukseskan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021, Pak Juping? Waduh, iya. Ya, yang paling penting adalah kita
punya semacam bukan semacam sih, harus ada kesadaran bahwa kita ini punya suatu harta yang berharga, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi, tapi juga alat untuk menentukan jati diri kita ini siapa gitu ya. Dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia ataupun untuk orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi misalnya saya ke Papua, saya ke Kalimantan, saya ke Aceh, saya tetap bisa menyatu dengan masyarakat di sana karena adanya persamaan bahasa ini. Saya rasa penyadaran akan betapa bernilainya bahasa Indonesia inilah yang mungkin harus kita sadarkan ya, baik dari teman-teman semua yang ada di sini maupun juga teman-teman yang hadir di acara ini, bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita jaga, gitu, bahasa Indonesia. Di samping bahasa daerah itu tadi ya, kan ada tuh di Badan Bahasa, lestarikan bahasa daerah juga. Jadi kalau dari aspek seni ya, saya rasa seniman juga, apalagi yang dari daerah, ayo angkatlah juga bahasa daerah dan juga seni daerahnya masing-masing untuk menunjukkan kekayaannya. Gitu. Terima kasih Pak Juping. Selanjutnya kita coba mintakan pesan dari Saudari Fani dalam menyukseskan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Saudari Fani. Baik, wah tidak terasa ya, sudah menyampaikan pesan berarti sudah di penghujung acara. Betul sekali. Baik, yang dapat saya sampaikan adalah coba dan banyak cari informasi dari Instagram serta media sosial Badan Bahasa Kemdikbud karena terdapat banyak atau berbagai rangkaian kegiatan yang diadakan untuk merayakan Bulan Bahasa dan Sastra. Dan salah satunya tadi sudah saya sebut, yaitu Festival Video Padanan Istilah atau PASTI. Jadi untuk sahabat semua, dicoba saja untuk mengikuti kegiatan itu, tidak ada salahnya untuk mencoba dan mendaftar, karena itu akan sangat berharga untuk mengetahui informasi, oh ternyata ada padanan istilah ini dalam bahasa Indonesia. Oh ternyata ada informasi kebahasaan maupun kesusastraan ini dalam bahasa Indonesia. Jadi saran saya itu banyak memanfaatkan media sosial untuk informasi yang sangat bermanfaat dan produktif, khususnya dari Badan Bahasa Kemdikbud. Seperti itu. Terima kasih Saudari Fani. Kemudian Dek Rania Jasmine, apa nih pesan-pesan Dek Rania untuk teman-teman semua agar memeriahkan Lomba Bulan Bahasa dan Sastra, serta selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dek Rania. Baik, Pak. Nih, banyaknya bahasa yang kita miliki itu menjadi kekayaan yang harus kita lestarikan. Tapi supaya perbedaan bahasa itu nggak memecahkan kita, penting banget nih bagi kita untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Makanya yuk teman-teman, mumpung lagi bulan bahasa, kita meriahkan untuk memberikan apresiasi terhadap bahasa Indonesia. Misalnya dengan mengikuti webinar edukatif seperti ini, maupun ajang-ajang lomba seperti yang tadi sudah diadakan oleh Badan Bahasa, Duta Bahasa, dan sekolah saya SMA Lab School Kebayoran. Karena dengan begitu, kita juga bisa terus mengembangkan dan menyalurkan minat bakat kita. Jangan lupa juga untuk terus menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan cerdas di kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Nah, terima kasih. Terima kasih Dek Rania. Wah, luar biasa sekali. Ini di penghujung juga bagaimana nih pesan Pak Abdul Haq kepada publik untuk mengikuti program Bulan Bahasa dan Sastra serta melestarikan bahasa Indonesia. Pak Abdul Haq. Baik. Informasi tentang Bulan Bahasa tadi sudah banyak disampaikan oleh Adik Fani, Adik Rania. Saya ingin mengutip sebuah testimoni ya dari Perdana Menteri Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Malaysia. Beliau ini pernah meramalkan ya di tahun 98 ketika era perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, beliau mengatakan bahwa Indonesia ini akan pecah, akan terjadi balkanisasi. Jadi terpecah-pecah seperti di daerah Balkan, kawasan Balkan.
beliau meramalkan akan kembali seperti kerajaan-kerajaan atau keraton-keraton kecil yang dulu membentuk NKRI. Nah, ternyata di 2015 ada di dalam buku beliau, beliau meralat gitu kan. Ternyata ramalan beliau itu salah. Nah, apa yang menjadi kesalahan beliau? Beliau tidak mempertimbangkan bahwa bahasa Indonesia menjadi pengikatnya. Jadi pesan beliau adalah ternyata warisan leluhur bangsa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia sebagai pengikatnya. Nah, saya pikir testimoni negara tetangga Perdana Menteri Singapura itu pasti objektif gitu ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, nah tentu saja mesti harus mempertimbangkan kembali kalau kita masih rendah, masih kurang yakin keimanan kita kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya kira itu, Mas Seno. Baik, terima kasih Pak Abdul Haq, luar biasa sekali. Kami juga mengingatkan untuk informasi terkait bulan bahasa dan sastra bisa akses di laman Badan Bahasa .kemdikbud.go.id. Kami ulangi lagi, Badan Bahasa .kemdikbud.go.id. Sekian webinar episode ke-10 kali ini. Terima kasih kami kembali sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Abdul Haq, selaku Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Kemudian juga kepada Bapak Jubing Kristianto, selaku musisi dan juga juri Festival Digital Musikalis Puisi Tingkat Nasional. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Saudari Fani Salsabila, Duta Bahasa DKI Jakarta dan juga Koordinator Festival Video Pasti dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Adik Rania Jasmine Faradiba, selaku Ketua OSIS SMA Lab School Kebayoran, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada juru bahasa isyarat kita yang luar biasa nih, dengan Mbak Arum, serta Bapak dan Ibu hadirin dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar episode ke-10. Diingatkan kembali bahwa sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang sudah mengisi link atau tautan presensi dan mengikuti rangkaian acara webinar melalui Zoom meeting. Sertifikat elektronik akan dikirimkan ke alamat surel, posel, atau email yang dicantumkan pada tautan presensi. Pastikan diisi dengan benar. Jangan lupa ya teman-teman, webinar Silaturahmi Merdeka Belajar ini akan diselenggarakan secara berkala setiap minggu. Nantikan episode ke-11 pada minggu depan dengan topik yang luar biasa. Salam Merdeka Belajar, salam Merdeka Belajar, salam Merdeka Belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntungmu.